memudahkan urusan orang, supaya dimudahkan pula urusan kita, terutama urusan mati sakaratul maut. Bayangkan kalau sakaratulnya 6 bulan nggak mati-mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Siapakah itu orang yang sakaratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara, mau tanya, Ustaz Somad, kami mau pergi ke Turki, Ustaz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustaz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Karena kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk, habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tarekat-tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah, amma zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ar. Yang sia-sia, yang maksiat, yang dosa, habis mati ditelan masa. Tapi yang bermanfaat kekal abadi sampai hari ini. Mana orang Aceh yang kaya-kaya? Mana orang Aceh yang punya kuasa? Mana orang Aceh yang dulu hebat-hebat? Mana orang Aceh yang emasnya banyak? Hilang ditelan zaman dan masa. Yang kekal abadi mana? Tengku Umar, Cik Ditiro, Cut Nyadin, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Sultan Iskandar Muda. Yang dikenang sepanjang zaman adalah orang-orang yang pernah beramal soleh. Mereka tidak pernah takut pada kehidupan. Tengku Umar, bagi Tengku Umar hidup ini sepele saja. Apa kata dia? Kalau aku mati, berarti aku mati syahid. Kalau aku besok pagi hidup, aku akan minum kopi. Hidup ini bagi mereka tidak terlalu besar. Mereka tidak takut dengan kehidupan. Kalau hidup besok pagi, minum kopi. Saya sudah 2 hari di Aceh, belum minum kopi. Kalau saya mati, matinya mati syahid. Alhamdulillah, dia mendapatkan itu. Mati sebagai seorang syahid. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan Tengku Umar itu mati. Jangan kau katakan Panglima Polem itu mati. Jangan kau katakan Cut Nyadin itu mati. Jangan kau katakan Cut Mutia itu mati. Mereka tidak mati. Allah mengatakan bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Mereka hanya berpisah dari jasad. Tapi mereka sakratul mautnya husnul khotimah. Mati mereka kal qarsi, seperti dicubit saja. Mereka matinya seperti dicubit saja. Sementara kita mati seperti ditebas di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Hidup hanya sekali, buatlah yang berarti. Itu dapat Ustaz dari mana? Dari dinding pesantren Gontor 10. Waktu masuk tadi saya tengok, hidup hanya sekali, buatlah yang berarti. Wah, dapat bahan ceramah. Makanya kalau lewat-lewat tuh baca. Baca guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang punya harta, mana yang punya kebun yang luas, hilang. Mana yang punya seragam-seragam bangga, mana yang punya bintang-bintang, hilang. Semua hanya sebagai foto kenangan semata. Tapi yang kekal abadi, anakmu di tengah malam berdoa bertahajud, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itulah yang menerangkan kuburmu, Bu.
Itulah yang membuat kuburmu lapang, Pak. Itulah yang membuat engkau tetap kekal abadi di aman yang hiruk pikuk. Buat dia pandai berdoa. Ini anak tidak diajarkan doa, tidak dimasukkan ke pesantren. Mati kita. Pakainya baju hitam, celana hitam, topi hitam, kacamata hitam. Man in black. Habis itu dibukanya keyboard, nyanyikannya lagu. Ayah, dengarkanlah. Itu untuk kalau ayahnya mati. Kalau maknya mati pakai lagu juga. Mama. Saya kan nggak mau aja nyanyi nih. Kalau saya keluarkan album menganggur artis-artis tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkah mewakafkan tanah untuk Islamic Center dan pondok pesantren? Yang bilang siap yang punya tanah aja. Siapkah kemasukan anaknya ke pondok pesantren sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah? Mudah-mudahan anak kita selamat dari narkoba. Kalau tetap juga menjual kepalanya ditembak. Saya ngutip pendapat dari Walid Husni Abdul Wahab aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. محمد نبينا يا مشرك الإسلام فجرك نور طرح عالدنيا خير وسلام متربع في قلبي وشوقي لك ما ينام حبي لك ما عمره ينوصف بكلام محمد نبينا